Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiyain wa mursalin wa ala alihi washabihi wasallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Muhammad Komari selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Tahfiz Quran Nurul Qomar. Yang kami hormati Bapak Haji Ipuk Nimpono selaku Ketua DKM Masjid Ar-Rozak Harmoni. Yang kami hormati pula Bapak Ustadz Ardi Surya Nugraha SEI CPSP. Yang kami hormati Ustadz dan Ustazah Pondok Pesantren Nurul Qomar, serta yang kami hormati pula jamaah kajian Masjid Ar-Rozak Harmoni, baik yang ada di Zoom online maupun yang ada di masjid kita tercinta ini, serta yang kami cintai dan kami banggakan santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Tahfiz Quran Nurul Qomar. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan rahmatnya kita semua bisa berkumpul di pagi yang penuh dengan bahagia ini. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga cinta dalam hati kita terus menyala hingga kita selalu mendapatkan syafaatnya beliau hingga yaumil akhir nanti. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita berada di Masjid Ar-Rozak Harmoni dalam kajian dengan tema merawat keimanan di akhir zaman, yang materinya akan disampaikan oleh Ustadz Ardi Surya Nugraha SE CPSP. Kepada Ustadz Ardi Surya Nugraha kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama-sama raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dilanjutkan dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati, yang kami muliakan, guru kita semua, pembina Yayasan Pesantren Nurul Qomar, Kiai Haji Komari. Semoga Allah senantiasa memuliakan beliau dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Juga para asatiz dan asatizat yang hadir mendampingi anak-anak kita di masjid, apa namanya nih? Masjid Ar-Rozak Harmoni, Masya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu para asatiz dan asatizah dimuliakan Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua, para santri, ikhwan dan akhwat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar anak-anak semua, sehat?
Sudah sarapan? Masya Allah. Kalau Ustadz tanya, kalau AA tanya, apa kabar? Izin, boleh saya berdiri? Boleh saya berdiri? Boleh ya. Kalau duduk nanti ngantuk ini karena ruangannya nyaman, kursinya empuk, nyender sedikit, wah bahaya. Kalau berdiri saya bisa lebih dekat dengan adik-adik semua. Boleh ya? Oke. Ya. Kalau saya tanya, apa kabar? Jawabannya adalah Alhamdulillah. Coba begini. Luar biasa. Allahu Akbar. Bisa? Oke, kita coba ya. Apa kabar anak-anakku semua? Masya Allah. Kita tes yang akhwat terlebih dahulu. Mudah-mudahan nih yang semangat bisa berangkat haji. Yang akhwat, yang akhwat. Nanti yang ikhwan doanya beda ya. Semoga yang akhwat, yang semangat bisa pergi haji. Selesai hafalannya 30 juz. Punya suami yang soleh. Paling keras aminnya ini. Jadi orang kaya tetapi dermawan. Insya Allah. Apa kabar adik-adik semua? Wah, takbir. Masya Allah. Oke, yang ikhwan, mudah-mudahan yang semangat bisa berangkat haji. Yang nggak ngantuk bisa berangkat umroh. Dapat istri yang soleha. Aminnya keras sekali. Jadi orang kaya, tapi dermawan. Selesai 30 juz. Jadi anak yang berbakti kepada orang tua. Apa kabar anak-anakku semua? Lebih semangat lagi. Apa kabar anak-anakku semua? Takbir. Takbir. Masya Allah. Kalau takbirnya 3 kali macam tadi, ngantuk melek lagi insya Allah. Alhamdulillah, pada pagi jelang siang ini insya Allah tidak waktu lama kita akan belajar sama-sama. Ada yang hadir di Masjid Ar-Rozak Harmoni secara offline, ada yang juga menyimak secara online di rumah. Mudah-mudahan yang hadir di alam nyata dan yang hadir di alam maya, di alam online, semuanya masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk itu, mari sama-sama kita buka pertemuan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba aku tanya dulu yang satu, angkat tangan. Kelas 1. Oke. Yang perempuan cuman segini yang kelas 1. Kelas 2. Banyak sekali. Masya Allah. Kelas 3. Masya Allah. Yang kelas 4. Yang mau lulus. Masya Allah. Mudah-mudahan yang angkat tangan segera lulus ya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang sudah hafal 30 juz ada? Ada. Yang sudah hafal 30 juz? Atau juz 30? Juz 30 sudah ya? Ya, minimal ada 30-nya insya Allah. Baik, adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah, materi akan saya tampilkan lewat slide. Izin saya mau bertanya, yang akhwat, apakah tayangan di depan terlihat dengan jelas? Terlihat dengan jelas?
Yang di belakang kelihatan? Enggak, baik. Saya mengajak yang akhwat dua ngesot ke depan. Nah, dua ngesot ke depan. Berarti maju dua saf. Nah, silakan maju. Oke. Ini masih ada kosong di sini nih. Satu orang lagi nih di sini. Depan sini juga nggak apa-apa. Jadi biar kelihatan. Nah, di depan masih ada, nak. Maju aja. Ini ustazah apa ustazah atau siswa ini? Oh, ustazah. Oh, Masya Allah. Mohon maaf. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Oke. Yang ikhwan, saya mau tanya, terlihat nggak layar di depan? Jelas? Wah, mantap. Tapi saya nggak mau ada celah di antara kalian dirapatkan supaya tidak ada setan yang duduk di antara kita. Ya. Silahkan dirapatkan dulu. Tidak ada yang bersandar karena yang akhwat tidak ada yang bersandar. Cukup bersandar ke Allah aja. Ya. Oke, makasih. Sudah semuanya? Oke, baik. Kita mulai dengan membaca surah Al-Fatihah. Kita angkat tangan kita kepada Allah dulu yuk. Yang pertama kita hajatkan, kita kirimkan Al-Fatihah ini untuk orang tua kita semua, baik yang masih hidup, terlebih bagi yang sudah wafat. Semoga yang masih hidup Allah panjangkan umur taatnya, amin. Allah sehatkan lahir batinnya, Allah panjangkan rezekinya, luaskan rezekinya, dan kita diberikan kesempatan membahagiakan mereka berdua di sisa umurnya. Jika sudah meninggal salah satu atau keduanya, semoga Allah jadikan kuburannya taman-taman surga, dan Allah kumpulkan kita semua bersama orang tua kita di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Fatihah kita kirimkan untuk pesantren Nurul Qomar, baik para asatizat, baik kepada Kiai Komari dan keluarga, maupun adik-adik, ikhwan dan akhwat, semoga semuanya dalam naungan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Adik-adikku sekalian, para asatizat, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, tema besar kita adalah merawat keimanan di akhir zaman. Karena kita berbicara di pesantren, di hadapan kami adalah anak-anak kami yang soleh dan solehah, maka tidak ada cara yang paling tepat untuk bisa merawat keimanan kecuali mendekat kepada Al-Qur'an. Tidak ada cara. Maka jamaah muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya lanjutkan, ada satu hadis yang ingin saya baca dan kita semua baca sebagai renungan. Semoga apa yang dibaca ini bisa menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dahulu, kemudian adik-adik mengikuti. Bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Man asbaha
minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya bihadzafiriha. Barang siapa di waktu paginya di antara kalian Allah berikan rasa aman, badannya sehat walafiat, ada makanan dan minuman, maka seolah-olah dunia dalam genggaman tangannya. Nah, Masya Allah. Yang Nabi sampaikan sallallahu di antara kalian di pagi hari. Kita bertemu pada saat siang atau malam? Pagi. Berarti kita masuk di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di waktu pagi tidak boleh diisi kecuali sama yang baik. Baik, di antara waktu yang dibenci untuk tidur adalah waktu pagi. Karena rezeki dibagi sama Allah semuanya pagi hari. Maka semoga kita yang berada di masjid ini mendapatkan kemuliaan karena mengisi waktu pagi dengan sesuatu yang baik. Insya Allah. Apa yang didapatkan? Ada 3. Ada berapa? 1. Tadi apa? Aminan fi sirbihi. Yang pertama adalah rasa aman. Kita semua yang ada di masjid ini merasa aman atau tidak? Ada musibah atau tidak? Enggak ada. Tadi saya sampai di sini, Kiai Komari bertanya, Ustadz, sampai di perjalanan bagaimana? Alhamdulillah lancar. Walaupun agak macet karena banyak kendaraan besar, tapi sampai di tempat ini dalam keadaan selamat. Alhamdulillah. Akhir surat Al-Quraisy. Apa bunyinya? Apa? Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum. Coba baca sama-sama dari awal. 1, 2, 3. A'udzubillah. Lebih semangat. Bismillah. Ujung ayat wa amanahum min khauf. Di antara nikmat Allah adalah rasa aman. Maka kalau kita sampai di masjid ini tidak kekurangan satu apapun, lisan kita ucapkan alhamdulillah. 1. Yang kedua, mu'afan fi jasadih. Apa artinya? Badan kita sehat wal'a. Apa kabar adik-adik semua? Ulang. Apa kabar adik-adik semua? Sekarang semuanya berdiri. Coba berdiri. Berdiri. Yang akhwat juga berdiri.
Kita tes ya, apakah kita sehat walafiat ya. Nah, jadi kan nggak ngantuk tuh. Oke, luruskan barisannya, pastikan di depannya ada temannya, samping kiri kanannya lurus, depan belakang lurus. Silakan dirapikan dulu. Pecinya yang miring-miring dirapikan. Bajunya, kalau yang akhwat jilbabnya, masya Allah sudah rapi semua ya. Alhamdulillah. Yuk, ikuti saya. Angkat ke atas. Hitung 8. 1, 2, 3. Ke bawah. Hitung 8. Oke, tegak. Hitung. Untuk ke bawah. Masya Allah. Toleh kiri. Kiri. Belum, sabar, belum. Ini ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Kiri ya. Oke, hitung 8, mulai. Masya Allah. Kanan, toleh. Hitung 8, mulai. Oke, sekarang angkat tangannya dua-duanya. Oke, baik. Pegang bahu teman depannya. Yang paling depan nggak usah. Pegang bahu teman depannya semuanya. Pastikan ada temannya. Oke. Yang depan jangan begini. Yang depan lepas. Yang depan turun. Ya, oke. Sekarang sambil baca Quran kita murojaah hafalannya ya. Surah panjangan Anaba. Surah Alam Nashrah sambil dipijat bahu kawannya. Baca dari A'udzubillah. 1, 2, 3. A'udzubillah. Bis. Alam Nashrah wa wada. Terus inna ma'a fa'idha wa ila rabbika. Enak? Enak? Oke, balik badan sekarang gantian. Oke. Habis surat Alam Nashrah, di bawahnya adalah surat Atin. 1, 2, 3, mulai. Bismillah. Waktini waz waturisinin wahadal laqad thumma radadnahu il alai. Sekarang balik depan semuanya. Belum disuruh duduk, belum ya. Gimana, sehat semuanya ya? Sehat ya? Alhamdulillah. Silakan duduk kembali yang rapi seperti di awal. Alhamdulillah. Tadi yang pertama nikmat dari Allah apa? Rasa aman. Yang kedua apa? Badannya sehat,
wal afiyat. Yang ketiga, indahu qutu yaumih. Di dekatnya ada makanan dan minuman. Mati lampu kayaknya. Mati lampu. Ah, habis? Belum? Masih ya. Satu, rasa aman. Dua, badannya sehat wal afiat. Yang ketiga, ada makanan dan saya tanya, ini anak-anak Ustadz, anak-anak santri di Pondok Nurul Komar hari Kamis puasa sunnah apa tidak? Sekarang lagi puasa nggak? Berarti tadi sahur. Nggak dikasih? Nggak dikasih apa nggak bangun? Dikasih. Ini pada puasa atau enggak? Puasa. Mana yang puasa angkat tangan? Puasa sunnah Kamis? Yang ahwat ada yang puasa? Ada. Nggak wajib puasa berarti? Nggak wajib puasa. Tetapi yang anak-anak yang laki banyak yang puasa. Baik. Satu, rasa aman. Dua, badannya sehat. Tiga, ada makanan dan mie. Ini semua adalah nikmat dari Allah. Kalau kita melihat, ternyata dalam waktu yang sama di belahan bumi yang lain, banyak saudara-saudari kita yang tidak seberuntung kita pada pagi hingga siang ini. 2 pekan yang lalu atau 1 pekan yang lalu di daerah Libya terjadi banjir bandang luar biasa. Tadi malam saya dikirimkan sebuah video dari saudara saya, dari sahabat saya. Ada seorang bapak-bapak, punya istri, dan punya 4 anak. Semuanya tidak ada. Semuanya hilang. Sampai rumah-rumahnya pun tidak ada. Karena diterjang banjir besar. Kemudian dia berjalan di sebuah pinggir pantai, berharap 4 anaknya dan istrinya bisa kembali pulang ke rumah. Ada salah seorang relawan yang mengabadikan peristiwa itu dari jauh, dan semua komentar netizen di Instagram tersebut memberikan doa dan harapan semoga keluarganya yang meninggal dunia diberikan oleh Allah surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak kehilangan orang tua, anak kehilangan ibu, meninggal ibunya, dia disebut dengan anak piatu. Kalau anak kehilangan ayahnya, dia disebut yatim. Kalau anak kehilangan 2 orang tuanya, yatim piatu. Tetapi menggambarkan seorang orang tua kehilangan anaknya, ada nggak istilahnya? Nggak ada. Dari sinilah kita paham bahwa tidak ada kata yang bisa menggambarkan kesedihan orang tua ketika kehilangan anaknya, maka cukuplah apa yang kita lihat, itulah yang kita rasakan. Kemudian beberapa waktu yang lalu juga ada gempa besar sekali terjadi sebelumnya di Turki, kemarin terjadi di Maroko. Kalau di Libya diperkirakan 10.000 orang meninggal dunia. Yang ketemu 3.000 orang. 7.000-nya hilang. Diperkirakan terbawa ke laut. Diperkirakan tertimbun lumpur. Dan tertimbun reruntuhan bangunan yang ikut hanyut. Demikian pula di Maroko terjadi bencana besar. Dan pada akhirnya 3.000 orang belum ditemukan sampai hari ini. Kalau kita melihat peristiwa seperti itu, apa yang kita sampaikan? Inna lillahi wa inna ilaihi. Libya itu negara muslim bukan? Negara muslim. Maroko negara muslim tidak? Negara muslim. Kemarin Maroko juara berapa tuh? Piala Dunia.
juara 4. Ketika diuji seperti ini, maka kita sebagai manusia pada akhirnya merasa sangat lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sampaikan? La haula illa. Kalau kita melihat peristiwa seperti itu dan ada yang meninggal, bahkan di Libya itu para relawan mengatakan di sana tim SAR, badan SAR yang mengevakuasi korban itu kewalahan. Nah, jumlah yang meninggal jauh lebih banyak daripada personel SAR, bahkan TNI, polisi yang ada di situ. Saya nggak tega menampilkannya di masjid, banyak kali jenazah yang maaf terbengkalai di pinggir jalan, belum bisa dimakamkan karena keterbatasan lahan dan tenaga. Kita ingat 2004 yang lalu, mungkin adik-adik belum lahir, ada peristiwa tsunami di Aceh. Itu pun sama. Jadi kalau sampai pagi ini AA dan adik-adik semua masih diberikan umur, berarti Allah masih sayang sama kita dan Allah ingin kita beramal soleh sebaiknya. Insya Allah. Anak-anakku sayang yang dimuliakan Allah, kenapa ayat pertama atau hadis pertama tadi perlu saya sampaikan? Karena yang akan saya tunjukkan di hadapan adik-adik harus menjadi renungan bersama buat kita, para santri pesantren Nurul Qomar pada pagi siang ini. Apa yang terjadi? Ketika dalam sebuah pertandingan sepak bola beberapa hari yang lalu, satu stadion menyaksikan seluruh penonton yang hadir itu membacakan Al-Fatihah untuk seluruh korban, baik korban bencana gempa di Maroko maupun korban banjir bandang besar di Libya. Kurang lebih seperti ini gambarannya. Allah. Untuk para korban bencana, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya kan. Seorang muslim kepada muslim yang lain kal jasad, seperti tubuh. Satu kena sakit, semua ikut merasakan sakit. Kaki nginjek paku, yang nginjek adalah
kaki. Yang berdarah adalah kaki. Tapi yang berteriak mulut. Yang keluar air mata adalah, yang membersihkan darah dan membersihkan air mata adalah tangan. Jadi kalau kita punya empati, kalau hati kita bersih, maka mudah kita untuk merasakan apa yang orang lain rasa. Kita capek, orang lain pasti lebih capek. Kita sakit, ada yang lebih sakit. Kita susah, masih ada yang lebih susah. Maka adik-adikku sekalian yang soleh dan soleha, jamaah yang dimuliakan Allah, 3 nikmat Allah tadi harus kita syukuri. 1 apa? Rasa aman. Yang kedua, badannya sehat walafiat. Yang ketiga, ada makanan dan minum. Anak-anakku berbicara menjaga keimanan di akhir zaman, ada satu hadis yang Nabi sampaikan sallallahu alaihi wasallam, ini menjadi garansi, menjadi jaminan agar kita selamat dunia, terlebih nanti di akhirat. Kita baca sama-sama, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Sesungguhnya puasa dan Al-Quran memberi syafaat kepada pelakunya pada hari kiamat. Syafaat artinya pertolongan. Siapa yang memberi pertolongan? Allah. Apa pancingannya? 2. 1, puasa. Yang kedua, Al-Quran. Saya senang sekali pagi ini karena berada di dalam masjid yang di dalamnya anak-anaknya dekat dengan Al-Quran. Maka janji Allah melalui lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dekat dengan Quran, dia akan dijaga Allah dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Mana buktinya? Tapi kan itu di akhirat. Kata para ulama, kalau di akhirat saja dia dijaga Allah, dia ditolong Allah, apalagi di dunia. Karena di dunia ini kita sekarang tinggal, dan sebentar lagi di dunia juga kita akan meninggal dunia. Sebelum kita di akhirat, di dunia Allah nikmat dekat dengan Al-Quran. Makanya boleh nggak saya baca Al-Quran tapi saya tidak mengerti isinya sama sekali? Saya jawab boleh. Ada orang lagi tanya, boleh nggak saya baca Al-Quran tapi saya tidak baca terjemahannya? Saya jawab boleh. Boleh nggak saya baca Al-Quran tapi tidak menghayati isinya? Saya jawab boleh. Boleh nggak saya baca Al-Quran walaupun tidak mampu beramal dengan isinya? Saya jawab boleh. Terdapat setiap satu huruf seluruh kebaikan. Faham, tidak faham, menghayati, tidak menghayati, mengamalkan, tidak mengamalkan, tetap dapat setiap satu huruf seluruh kebaikan. Kita baca dalam lafazan kita Bismillahirrahmanirrahim, kita baca 19 huruf, tapi malaikat tuliskan 194. Terdapat bagian jutaan pahala yang kita bisa dapatkan melalui bacaan itu, walaupun kita tidak faham sama sekali. siapa beliau nak?
masih hidup atau sudah meninggal? Untuk Syekh Ali Jabir Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu khufratan min khuffarin nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah. Boleh nggak baca Quran tapi kita nggak ngerti isinya? Boleh. Boleh nggak kita baca Quran tapi belum mengamalkan isinya? Boleh. Satu huruf berapa pahalanya? Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Ada berapa huruf? 19. Tertulis 19 huruf, tapi malaikat mencatat 190 pahala. Tadi Ustadz suruh berdiri, suruh memijat temannya, baca surat Alam Nashrah, baca surat At-Tin. Ada berapa huruf? Banyak. Nanti dihitung sendiri di kamar. Kali 10. Kali kita baca bareng-bareng. Kali kita bacanya di mana ini? Di masjid. Maka pahalanya pasti akan berlipat ganda. Lihat beliau. Beliau sudah meninggal, tetapi nasihatnya masih kita dengar sampai hari ini. Saya ingin, kita ingin, walau umur kita pendek, walau nanti saya meninggal, tetap orang mengingat yang baik-baik. Insya itu namanya husnul khotimah. Ada orang Apa garansinya? Mereka yang ingin selamat di akhir zaman, mereka yang dekat dengan Quran, ini faktanya. Ini warga yang tidak bersentuh sama sekali dengan Jumat. Ini puasa awal, ini puasa awal. Ini cobalan, ini sama sekali tidak sentuh. Jadi di sini warganya yang posisi ini, itu lagi orang masjid yasinan. Ini mereka siapa? Masya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Astagfirullah. Semua hidup ini Allah. Dosa ya Allah. Saya punya mahasiswa. Seorang mahasiswa saya cerita di kampus ketika saya mengajar. Kenapa ketika gempa di Sulawesi yang lalu, tahun berapa itu? 2000? Sebelum pandemi, sekitar 2017-18. Kenapa kerusakan di Petobo, di Sulawesi Tengah parah? Karena mahasiswa AA waktu itu orang Sulawesi Tengah juga. Dan kampungnya termasuk yang hancur. Dia kuliah di Jakarta. Apa kata dia? Apa macam maksiat yang AA tahu ada di situ? Macam maksiat apa yang AA sebut ada di situ. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar ada di kampung itu. Yang paling parah, 2 pekan sebelum gempa, para pelaku LGBT mendeklarasikan mereka menjadi bagian yang harus diakui
oleh pemerintah dan harus dianggap keberadaan mereka itu setara dengan yang lain. Tadi saya tergelitik Pak Kiai di depan pintu pesantren ada spanduk besar, kalau saya tidak salah tulisannya menolak LGBT. Betul ya, di depan gerbang pesantren. Makanya berkorelasi ini Kiai. Makanya hari ini anak-anak, kita sekarang hidup di akhir zaman yang banyak sekali fitnah, banyak sekali keburukan. Kalau kita tidak menjaga diri dan membentengi dengan sesuatu yang dijanjikan oleh Allah, maka kita akan ikut hancur dan binasa. Lihat di gambar tadi, dalam satu komplek ada yang tidak hancur, ada yang hancur. Ini video amatir, warga sendiri yang merekam setelah bencana selesai. Kenapa satu komplek yang awal, yang pertama tidak hancur rumahnya, ke belakang dia jalan, rumahnya sudah digulung oleh tanah yang hancur karena gempa? Apa kata warga yang bersaksi? Komplek warga ini sering baca Yasin. Yasin itu adalah Al-Quran. Bahkan Yasin itu adalah jantungnya Al-Quran. Dan kalau Al-Quran yang dibaca Yasin rutin setiap malam Jumat, maka satu komplek itu dijaga sama Allah. Apalagi pesantren Nurul Qomar ini. Sudah pasti yang turun adalah penjagaan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, kalian semua adalah rugi, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, yang beramal soleh. Tetapi tidak hanya itu, watawasau bil haq, watawasau bis, mereka tidak cuek, tetapi mereka saling mengingatkan satu sama lain dalam kebaikan, dalam kesabaran. Siap anak-anakku semua? Siap anak-anakku semua? Insya Allah. Maka anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu doa yang sering kita baca. Doa ini terdapat di dalam Al-Quran. Tadi baca hadis sudah, sekarang kita baca satu ayat Al-Quran, supaya majelis kita diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaqulun Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Wahai Allah, karuniakan kepada kami dari pendamping hidup kami dan anak-anak kami qurrata a'yun, sejuk dipandang mata. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Qurrata a'yun, apa maknanya? Sejuk dipandang mata. Apa yang dimaksud sejuk dipandang mata? Apakah ketika seorang anak dia datang kepada orang tuanya kemudian dia kasih uang, apakah disebut sejuk dipandang mata, adik-adik? Bisa jadi. Senang nggak orang tua kalau dikasih uang? Senang. Tapi bisa jadi karena masih ada yang lebih indah daripada itu. Apa yang disebut dengan qurrata a'yun, kata Imam Hasan Al-Basri, kalau melihat anak cucu, saudara dan orang-orang yang dicintai taat kepada Allah. Sekarang jam 11. Azan zuhur jam 11.48. Setengah jam lagi. Supaya ada kesempatan bersiap-siap. Di hadapan saya, adik-adik lagi duduk di masjid. Lagi belajar di pesantren. Keluar dari sini, di jalan raya besar di depan, sebelah kiri sebelum pesantren ada setu, ada danau. Kalau saya lewat sini malam-malam, berapa banyak anak-anak seusia kalian berada di sana dengan apa yang dia lakukan tidak ada yang tahu kecuali Allah. Betul? Kira-kira sesuatunya bermanfaat atau tidak? Mungkin ada yang manfaat, tapi lebih banyak yang tidak manfaat. Adik-adik di sini duduk dari tadi, mungkin dari pagi menunggu, kemudian belajar, kemudian sekarang mengikuti acara, capek lelah, tetapi capek lelah kalian jauh lebih baik daripada mereka yang di luar yang tidak jelas apa yang dikerjakan mereka. Imam Syafi'i mengatakan, kalau di usia muda tidak bercapek lelah dalam belajar, jangan sampai nanti di usia tua merasakan payah dan susah dalam hidup. Mudah-mudahan adik-adikku semua dibahagiakan Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Seperti ini kurang lebih qurrata a'yun yang orang tua kita harapkan dari kalian, dari kita sebagai generasi Islam di akhir zaman. Masya Allah. Apa yang terjadi sama si adik? Tidur. Si kakak ngaji baca Quran. Di Facebook saya baca tulisan dari video ini, ibunya sedang masak dan biasanya adiknya rewel, biasanya yang bayi nangis, kok nggak ada suara. Tinggalkanlah masakannya si ibu, masuk ke kamar, ada sebuah pemandangan yang membuat takjub. Adik bayinya digendong, kemudian sang kakak membaca Al-Quran. Apa yang terjadi sama si adik? Nguap dulu tadi kan? Nguap, habis itu tidur. Jadi kalau ada di masjid ini, ketika dari awal
bersandar, kemudian tidur. Berarti hatinya sedang tenang. Alhamdulillah. Berarti di masjid ini membuat nyaman. Betul? Ayo tidur semuanya, tidur. Saya punya teman, nggak bisa tidur. Kalau bahasa medisnya itu insomnia, Pak Kiai. Begitu dibawa ke dokter, nggak mempan. Dikasih obat tidur, tak manjur. Dibawa ke psikiater, tak bisa. Saya bawa dia ke masjid, sholat Jumat. Ini kalau sholat Jumat bagi laki-laki godaannya besar, betul? Begitu imam di atas mimbar, innal hamdalillah, na'madu. Baru innal hamdalillah. Tidur. Kesana kemari dibawa berobat, minum ini, minum itu, tempat dibawa ke masjid, innal barakallah. Ternyata benarlah orang yang bisa tidur itu bukan karena obat, tetapi karena hatinya tenang. Insya so di masjid gimana nggak nyaman di masjid? Masjidnya bagus, karpetnya empuk, AC berapa AC? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8-8-nya ini kipasnya doang yang tidak berputar. Nyaman. Begitu duduk, bodoh amat Ustaz Muhammad. Saya nggak akan pernah marah. Kenapa? Karena duduknya di sini walaupun tidur tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu. Tahu Gus Dur? Tahu Gus Dur? Siapa Gus Dur? Presiden keberapa? Yang pertama siapa? Soekarno. Yang kedua? 3? 3? B.J. Habibie. 4? Nama lengkapnya Gus Dur siapa? Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Yang kelima? Megawati. Yang keenam? SBY. Ketujuh? Kedelapan? Wallahu a'lam bishawab. Tidak boleh kampanye. Ya. Pak Ganjar. Gak boleh sebut merek di sini. Ya. Melanggar kode etik jurnalistik. Gus Dur itu hobinya tidur. Pernah di dalam sidang paripurna MPR tidur sampai anaknya negor. Begitu dia tegur, ditanya sama dewan, bisa jawab. Itu Gus Dur. Gus Dur kiai, Gus Dur presiden, Gus Dur pesantren. Maka kalau ada anak pesantren ketika ngaji, ketika belajar tidur, wah siap-siap. Nanti dia akan jadi presiden. Insya Allah. Takbir. Sekarang Pak Kiai Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden. Kemarin Gus Dur jadi presiden. Nah insya Allah dari anak-anak pesantren Nurul Qomar akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Maka adik-adikku yang dimuliakan Allah, saya langsung ke sini. Apa maknanya? Dari mana tahu? Grafiknya sudah lurus. Maka kalau sudah lurus, jawaban kita adalah inna lillahi wa inna ilaihi. Bicara mati ini bicara yang gaib. Tadi selama di perjalanan saya bicara dengan adik saya. Adik saya hadir di sini, insya Allah mohon doa. Bulan November akan berangkat ke Turki. Ini adik saya Kak Muhammad Nasirul Haq namanya. Sudah berapa juz hafal nak?
Ada berapa juz? Didoain nih. 20 juz. Sekarang kuliah di Turki, Kiai. Kemarin Pak Haji dia pulang karena sedang berobat, mata kanannya sedang ada sakit, dan alhamdulillah kondisinya sekarang sudah membaik. Ditutup mata kanannya seperti itu supaya terhindar dari debu dan partikel udara yang kotor di luar. Mohon doanya adik-adik, mudah-mudahan adik saya diberikan kesembuhan oleh Allah. Coba di sini adik-adik yang laki tidak kelihatan. Sini, di sini. Maunya dekat yang akhwat aja ini. Sini. Sini atuh. Nanti kita minta doa sama Kiai di akhir ya. Sebelahnya AA. Ini adiknya AA tadi mendampingi. Nah, jadi mata sebelah kanannya sedang diuji Allah, sedang diuji sakit. Mohon doanya semoga diberi sembuh oleh Allah. Yang mendoakan ikhlas, saya doakan Allah beri kesehatan lahir batin insya Allah. Pak Haji Ipuk, Kiai Komari, para asatizat, adik saya ini latar belakangnya sekolah umum semua. SMP, SMP IT, SMA, SMA terbaik di Depok, SMA 1. Kemudian lanjut ke Turki, Sulaiman Demirel Universitesi, jurusan Teknik Pertanian. Besok di bulan November, mohon doa Pak Kiai, guru-guru kami semua, adik saya akan merampungkan ujian dan insya Allah wisuda tahun ini. Dan alhamdulillah, walaupun latar belakang sekolahnya umum, walaupun background SMP-nya adalah SMP IT, tapi sudah punya bekal hafalan 20 juz. Alhamdulillah. Adik beliau yang paling bungsu namanya Izul, sekarang kelas 1 SMA, pesantren di Bogor, Kiai. Tahadus binikmah, bulan lalu selesai 30 juz. Alhamdulillah. Adik saya ini 4 saudara. Adik saya nomor 3, kakaknya laki-laki, sudah PNS, sekarang penempatannya di Lombok, Pak Haji Ipuk. Saya dari Lombok dijodohkan tinggal di Depok, adik saya tinggal di Lombok, jadi tukeran. Kakaknya paling besar perempuan, sudah selesai S1, sudah selesai profesi di apoteker, farmasi, Universitas Indonesia, sekarang kerja di rumah sakit UI di bagian apoteker, dan kakak beliau adalah istri saya. Berarti ini adalah adik ipar saya. Dalam Islam, kalau sudah menikah, sebenarnya tidak ada istilah adik ipar atau adik kandung. Dia adalah saudara saya. Paling tidak, dalam saudara saya ini ada 2 yang sudah punya bekal Quran. Saya ingat pesan Kiai waktu pertama kali bertemu, cita-cita Kiai adalah ingin mencetak anak-anak sedari awal bisa dekat dengan Quran. Saya pun belajar dari itu, saya motivasi adik-adik saya agar dia bisa menghafal Quran. Itulah yang diinginkan oleh ibu kami dan ayah kami yang sekarang sudah meninggal dunia. Ayah mertua kami, bapaknya Kak Nasir, 2 tahun lalu sudah wafat. Apa hubungannya dengan tayangan di depan? Apa hubungannya dengan tema besar yang Kiai inginkan? Menjaga keimanan di akhir zaman. Kita akan berhadapan dengan kondisi di mana mungkin ada di antara keluarga, ada di antara saudara, bahkan mungkin orang tua kita sendiri yang akan menghadapinya. Atau mungkin kita sendiri nanti pada waktunya. Abi mertua, adik-adikku yang dicintai Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wafat 13 November 2021 yang lalu. Ini hampir 2 tahun, hampir 3 tahun berarti. Saat itu masih pandemi COVID, Ustazah. Dan RSUI, adik-adik yang akhwat, Rumah Sakit UI,
adalah rumah sakit rujukan COVID khusus Jawa Barat sejak awal pandemi terjadi. Bahkan orang yang terpapar COVID pertama kali saat itu orang Depok, Kiai. Dan ketika vaksin ditemukan, maka vaksin itu diberikan pertama di Rumah Sakit UI, tempat istri saya mengamalkan ilmunya. Qadarullah, abi mertua bukan kena COVID meninggalnya, tapi karena sakit tidak lama nak, hanya 7 hari. Abi kami sehat, usia 50 tahun saat meninggal dunia. Pak Haji Ipuk, maaf, usia berapa? Tuh, 63. Pak Kiai Komar kayaknya masih 40 ini kayaknya. Pak Kiai berapa punten, mohon maaf? Berapa? 5, subhanallah. Beliau berdua usia jauh lebih daripada abi mertua kami, tapi Allah masih panjang umurkan beliau dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau dalam kebaikan. Amin ya rabbal. Abi kami sakit, adik kami saat itu masih di Turki, Pak. Belum bisa pulang. Walaupun sebenarnya sangat ingin pulang. Tapi karena pandemi, Umi melarang dan agak ribet pulang. Kalau dipaksakan, dibawalah abi kami ke rumah sakit, dan di rumah sakit itu hanya 7 hari. Saya ingat betul di hari meninggalnya, karena itu di rumah sakit COVID, maka semua yang menjenguk, terutama keluarga dekat, istri dan anak-anak, boleh menjenguk, tapi harus di swab PCR dulu. Dites kita, keluar hasilnya sore, boleh kita masuk. Sampai di ruangan, karena kondisi abi kami sangat lemah, dirawatnya di ruang ICU. Di situ ada kurang lebih 10 bed, 10 kasur, dan 10-10-nya dalam kondisi yang kritis, termasuk abi kami. Suara alat yang tadi kita dengar, suara alat yang ini, bersautan. Alat-alat di ruangan itu bersautan. Tidak ada yang tidak bersuara. Sampai kami keranjang abi kami, itu sudah penuh dengan alat dalam kondisi lemah beliau. Saya diam duduk begini di depan beliau. Saya teringat ketika beliau kenal dengan saya, ketika beliau menjodohkan saya dengan putri satu-satunya, ketika beliau membuka jalan dakwah, saya bisa sampai ke tempat ini, wasilahnya adalah ayah kalian Haji Ipuk. Dan saya bisa mengenal beliau karena saya pernah tausiah di Ar-Rahmah, Raffles Hill, Cibubur, depan Trans Studio. Bagaimana saya bisa ke sana? Karena abi mertua. Harusnya beliau yang mengisi tausiah subuh, tapi bentrok jadwal ustazah, saya diberikan tugas untuk mengisi. Dari pertama mengisi sampai hari ini, terjaga silaturahim dengan jamaah Raffles Hill, dan saya bertemu dengan guru saya, Kiai Komari, dan anak-anakku semua yang soleh dan soleha. Saya yakin pahala saya hari ini bukan hanya mengalir buat orang tua saya yang masih hidup di Lombok, tetapi juga mengalir untuk abi mertua yang ada di alam. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu sejarah ketemunya itu. Maka apa yang terjadi anak-anakku semua, ini penting saya sampaikan. Begitu saya di ruang ICU, karena itu di ruangan ICU nggak ada orang, Pak. Semua pasien itu tak ada yang menunggui. Saya diam di ruangan ICU itu. Ibu saya, ibu mertua, istri saya, adik-adik saya dipanggil dokter untuk dijelaskan kondisi abi kami yang sebenarnya. Saya di ruangan ICU sendirian, di hadapan abi di atas ranjang dengan alat-alat medis yang begitu banyak, sambil saya menyaksikan 9 pasien lain yang mungkin lebih parah daripada abi saya. Tidak lama meleleh air mata saya, nak. Kenapa meleleh? Kenapa saya menangis? Bukan saya menangisi abi saya, tapi saya menangisi 9 pasien yang tidak didampingi oleh satu pun keluarga.
Apa yang saya lakukan? Entah bagaimana ceritanya, lisan ini langsung murojaah, membaca ayat-ayat Quran yang saya hafal secara random, secara acak. Apa yang saya hafal, apa yang saya ingat, itu yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Sambil saya pegang kakinya beliau, sudah dingin. Jadi kalau kita menjenguk orang sakit, apalagi orang yang sakit itu, maaf nak, agak parah, dan kita sunnah menjenguk orang saudara kita yang muslim ketika sakit. Jangan menunggu dia pindah kepada takdir berikutnya. Mumpung dia sedang sakit, jenguk, doain. Begitu jenguk, saya pegang kaki Abi. Dingin Pak Haji. Wah, ini sebentar lagi dalam hati saya. Terus saya baca Yasin itu Pak. Dokter datang. Ustadz, bacanya yang lebih keras. Saya disuruh baca lebih keras, nak. Saya tanya balik, Pak dokter, ini kan ruang ICU. Saya pakai masker, khawatir ada COVID, khawatir dan sebagainya. Apa enggak mengganggu, saya bilang. Apa kata dokter? Enggak Pak Ustadz, baca aja yang keras. Dibawakan saya kursi, disuruh duduk, lebih dekat Pak dengan kepala ayah. Tapi Abi enggak nyaut. Abi saya ucapin salam enggak nyaut. Abi saya panggil enggak nyaut. Diem. Apa kata dokter? Iya nak, iya Ustadz, betul. Beliau tidak menjawab, tapi beliau masih mendengar. Selama detak jantungnya masih ada, ini masih berfungsi. Maka jangan lepas zikir Ustadz. Saya dinasihati begitu sama dokter. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, hati akan ditanya sama Allah. Tidak lama saya bacakan ayat, kondisi beliau mulai turun, kita keluarga ikhlas, tepat selesai isya, beliau kembali kepada Allah. Hanya dengan satu hembusan nafas, langsung datar, itu kardiograf itu. Lama saya merenung ketika jenazah disiapkan dibawa pulang. Betapa beruntungnya kalau saya seperti adik-adik semua. Kalian dididik di sini, dilepas oleh orang tua di sini, dekat dengan Quran setiap saat di sini, maka bahagia orang tua kalian nanti di penghujung hidupnya yang menemaninya adalah Al-Quran. Insya Allah. Kita semua akan menghadapi itu, nak. Saya bilang tadi sama Kak Nasrul, perasaan baru pekan kemarin kita ceramah di Bogor, jalan ke puncak, ceramah di Depok, khutbah Jumat. Perasaan baru kemarin. Ini udah besok mau Jumat lagi. Kok cepet banget ya? Tadi saya ngomong sama Kak Nasrul. Senyum-senyum aja dia di mobil. Iya, cepet banget. Saya langsung bilang, cepat sekali waktu ini berlalu. Tahu-tahu mati aja. Dan mana tahu ini pertemuan saya terakhir dengan kalian. Nggak ada yang menjamin AA, Kak Nasir, kita semua masih bisa ketemu esok hari. Maka mumpung masih ketemu saat ini, jangan pernah sia-siakan, jangan pernah jauh dari Al-Quran. Siap anak-anakku semua? Insya Allah. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala,
hanya mendadak dan tidak pernah bilang-bilang. Berapa kali ini sering kejadian di sebelah sama-sama tiba-tiba besok apa yang kita ucapkan, ya Allah, padahal tadi malam masih di sebelah, nggak lagi ketemu yang tinggal. Ya sekumpulan orang-orang yang sedang sibuk mencari jalan. Kematian itu mendadak dan gak pernah bilang-bilang. Boleh saya tanya jujur, yang masih lengkap orang tuanya, angkat tangan. Masih lengkap. Makasih nak, turunkan. Yang sudah tidak ada ayahnya, angkat tangan. Yang tinggi nak, saya pengen tahu. 1, 2, 3, Masya Allah. Yang sudah tidak ada ibunya, yang sudah ada, tidak ada dua-duanya. Oke. Tadi yang tidak ada ayahnya mana? Oke. Namanya siapa? Siapa namanya nak? Hasbi. Usia berapa kamu? Saya 13. Ibu sehat? Tinggal di mana? Di Citarum Bogor. Oh, Citerep, jauh sekali, Masya Allah. Ayah meninggal kapan? 2012. Sekarang 2023. Berarti 11 tahun. Usia berapa nak sekarang? 13. Berarti kamu usia 2 tahun. Masih ingat dengan ayah? Sudah lupa ya, sudah tak teringat. Masih mendoakan sampai hari ini. Kira-kira ayah di alam kubur senang nggak kamu di tempat ini? Senang. Berapa saudara nak? 3 saudara. Apa doa untuk orang tua? Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma. Kalian tidak bisa mengerti, saya pun belum mengerti. Walaupun kemarin sudah kejadian, itu abi mertua. Nangisnya nggak ketulungan saya waktu itu. Udah habis kering, udah air mata. Itu mertua, gimana orang tua sendiri? Bagaimana Hasbi? Saya nggak akan bisa merasakan yang Hasbi rasakan, kecuali saya menjadi dia. Apa maksudnya? Ketika takdir Allah terjadi sama saya, belum tentu saya sekuat Hasbi. Yuk, anak-anak yang masih lengkap orang tuanya, mumpung masih hidup, jangan pernah sia-siakan. Siap anak-anak semua? Insya kalian harus sabar di sini, belajar yang sungguh-sungguh, supaya orang tua selamat di dunia akhirat. Apa cita-cita Hasbi? Caranya? Dalam? Sudah berapa juz di sini? Masya Allah. Siap ya nak ya? Ini semuanya hampir semua masih lengkap orang tuanya ya? Insya Allah. Kapan orang tua dikunjungi atau berkunjung atau libur? Kapan liburnya kalian biasanya? Hah? 2 minggu. 2 minggu liburnya. Kapan biasanya dapat libur? Bulan Desember. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur orang tua kita semua ya. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat ya. Insya Allah.
Baik, oleh karena itu anak-anakku sekalian, termasuk tadi yang putri, pada akhirnya orang tua tidak ada punya aset yang panjang. Orang tua tidak akan punya tabungan yang unlimited kecuali anak-anak yang soleh dan anak-anak yang soleha. Hasbi bisa tegar, paling depan duduknya lagi. Ternyata menyimpan kerinduan luar biasa. Jadi tadi saya perhatikan, ternyata mampu dia tegar bertahan. Kalau saya menjadi hasbi, belum tentu. Termasuk adik yang perempuan tadi, ada yang angkat tangan. Mana yang perempuan tadi yang angkat tangan? Ayah meninggal kapan, nak? 2013. Oh, tidak jauh dari hasbi. Berarti kurang lebih berapa tahun? Kalau sekarang 2023, 10. Berarti usia kamu berapa saat itu? 4 tahun. Masih ingat dengan ayah? Masih kebayang? Masya Allah. Tinggal di mana, nak? Cikarang. Masya Allah. Apa cita-cita kamu? Mau jadi apa di masa depan? Jadi pendakwah. Subhanallah. Sudah berapa juz, nak? 9 tuh. Namanya siapa? Ajeng. Jadi hilang nangisnya. Namanya siapa? Eca. Oh, Eca. Kok saya dengarnya Ajeng tadi? Iya, biar nggak nangis. Ini mohon maaf. Perempuan tuh gampang kesentuh, lembut hatinya ya. Adik-adik kalau seperti Eca kuat nggak? Belum tentu kita. Nah, perhatiin terus dari tadi. Saya perhatiin, nggak pernah. Yang pernah laki-laki ada yang tidur. Perempuan tuh pada serius semua. Tapi di balik tegarnya seorang Eca, ternyata menyimpan kerinduan. Kira-kira orang tua di alam kubur senang nggak, nak? Senang ya? Selesaikan dengan baik, tetap semangat. Mudah-mudahan Allah memuliakan ayah di alam kuburnya dan apa yang Eca inginkan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, karena sudah muazan zuhur. Ini apa sayang? Coba saya mau tanya, yang perempuan dulu. Ini apa, nak? Ini apa sayang? Botol. Kalau air basah tangan saya. Ya. Oke, botol. Isinya apa, nak? Bagus. Air apa? Air aqua. Jangan sebutin merek. Oke. Air apa? Air bening atau air putih? Kalau air putih itu susu, betul. Oh, paling semangat susu bilang. Kayaknya tadi pagi minum susu itu ya. Siapa namanya tuh? Siapa namanya? Hah? Ojan. Tadi paling semangat belakang. Oke. Kalau saya beli di koperasi, nak, di kantin, berapa harganya? 3,5. Yang bilang 3,5 kayaknya sering beli ini ya. Kalau saya beli di kantin harganya berapa? 3,5. Saya beli di pinggir jalan tol, lagi macet, ada yang jual air berapa? Goceng. Ada ongkos jalan, capek dia, kasihan. Kalau saya ganti isinya dengan air susu, tambah mahal atau enggak? Tambah mahal. Saya ganti isinya dengan minyak goreng, tambah mahal nggak? Mahal. Saya ganti isinya dengan sirup, tambah mahal atau enggak? Tambah mahal. Saya ganti pakai bensin, beda nggak harganya? Saya isi dengan madu, madunya segini. Pernah lihat madu segini? Kira-kira mahal tidak? Berarti yang membuat mahal apanya? Isi atau kulit? Kulit atau isi? Oke.
Sekarang kalian ke sini datang untuk membaguskan kulit atau isi? Di akhir zaman yang penuh dengan kekacauan di luar sana, kita perlu membentenginya, menyempurnakannya dengan membaguskan kulit atau isi? Dua-duanya. Oke, dua-dua. Tetapi yang membuat bernilai di hadapan Allah, yang punya nilai, yang membedakan harganya adalah isi. Kalau saya isi di dalamnya air comberan, ada yang mau beli? Maka kalian itu sedang mengisi botol ini dengan sesuatu yang terbaik. Jaga baik-baik, semoga dengannya kalian diangkat derajatnya oleh Allah. Selamatlah setiap langkah kita dalam berbagai urusan kita di dunia, terlebih nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu di penghujung tausiah ini, nasihat dari guru kita sebagai penutup, mudah-mudahan yang beliau sampaikan ini bisa mewakili apa yang saya sampaikan dari awal hingga jelang azan zuhur dikumandangkan sesaat lagi. Kita dengar apa pesan beliau. Sekarang anak-anak di sana baca benar. Kamu dari sekolah kamu belajar. Baca cara beribadah. Penting dana penting jadi penting dan penting jadi masalah itu. Yang merugi laki-laki yang perempuan. Perempuan yang mudah-mudah ini laki-laki perempuan. Perempuan yang mengandung 19 hari laki-laki perempuan. Perempuan yang melahirkan anak dengan nyawa mati resikonya laki-laki perempuan. Perempuan yang mengandung malu keluarga di tengok tapi tak punya suami laki-laki perempuan. Masih mau juga berpacaran. Bodoh. Oke, jadi pada akhirnya berbagai kerusakan itu yang akan rusak, hancur adalah diri kita sendiri. Yang akan malu adalah diri kita dan orang tua kita. Makanya kalian dibawa ke sini jauh dari Citerep meninggalkan orang tua, jauh dari Cikarang tinggal di pesantren Nurul Qomar. Tidak ada lain dan tidak ada bukan. Yang orang tua inginkan agar kalian selamat di akhir zaman ini dan tidak ada bekal terbaik untuk bisa menjaga kalian dari berbagai macam kekacauan di akhir zaman kecuali dekat dengan Al-Quran. Siap teman-teman semua? Insya Allah. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kami sharing pada kesempatan kali ini. Kita tutup berdoa kepada Allah, Pak Kiai. Langsung saya, Masya Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir materi kita dan jelang azan zuhur 5 menit lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Bagaimana adab berdoa, nak? Duduk yang rapi semuanya. Kemudian diangkat tangannya kepada Allah, tundukkan kepalanya, hadirkan hati, khusyuk, rendahkan diri kita di hadapan Allah, bermohon Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa-doa kita. Ingat, Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai, dari hati yang bermain-main. Kita meminta kepada Allah Rabbul Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma gfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna sigara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana syughulana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aftah alaina abwabas sihah. Allahumma aftah alaina abwabas salamah. Allahumma aftah alaina abwabal quwwah. Allahumma aftah alaina abwabal istiqamah. Allahumma aftah alaina abwabal barakah. Allahumma aftah alaina abwabal rahmah. Allahumma aftah alaina abwaban najah wa abwabal jannah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Duhai Allah, rahmati seluruh yang hadir di tempat ini. Rahmati seluruh yang ada di pesantren Nurul Qamar ini ya Allah. Dari pimpinannya, para asatizatnya, para guru-gurunya, terutama santri-santrinya ya Rabbal Alamin. Jadikan anak-anak kami yang menuntut ilmu di tempat ini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Akhiri bersama dengan membaca doa khatam Al-Quran. Allahumma faqhna bil Quran. Allah Ya walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan membaca hamdalah
Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Kiai Komari, para asatidzah, Pak Haji Ibu, dan keluarga besar pesantren Nurul Qomar. Mudah-mudahan Allah memberkati kita dunia dan akhirat. Mohon maaf lahir batin banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Ardi atas materi yang telah disampaikan. Insya Allah menjadi manfaat dan berkah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita bisa menerapkan dalam tema ini, yaitu adalah merawat iman di akhir zaman, sehingga kita bisa membawa Al-Quran hidup bersama di kehidupan kita sehari-hari dan memasukkan Al-Quran bersama di hati kita masing-masing, insya Allah. Baik, saya host, mohon maaf atas segala kesalahan atau hilaf yang saya lakukan. Kami ucapkan terima kasih telah menghadiri kajian pada hari ini. Terima kasih buat jemaah yang online secara Zoom. Insya Allah jangan dilewatkan setiap Kamis minggu ketiga, insya Allah kita akan berjumpa lagi. Sama juga silakan like, subscribe, and share media sosial kami di YouTube, Instagram maupun di Facebook. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.